Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Semua ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dua pertemuan kita tidak lakukan dengan Zoom ya. Dua pertemuan terakhir ada Zoom tapi bermasalah dengan jaringan. Kemudian kemarin karena kesibukan saya juga ya di program studi, jadi kalian belajar mandiri ya. Nah, hari ini kita akan membahas masih tetap tema yang sama, dua pertemuan sebelumnya ya. Tarisa ya, Nurwandina, Adela, Zanuba, Sovanisa, Vika, Kelly ya, Muhammad, Madalina, Harwanto, Karina, Galang Raga, Indah Putri, Mecitra, Anissa, Mita, Muhammad Paris ya. Tadi satu ya teman kalian, Vika kalau nggak salah ya, Vika ya, izin sama saya dia ikut timnas ya. Doakan semoga sukses ya timnas ya. Untuk hari ini yang saya janjikan tadi ya, kita akan membahas tentang cooling tower ya. Jadi kemarin sempat kita bahas juga tentang sistem cooling water ya, bagaimana cara kerja air ya, sistem air itu melakukan pendinginan pada alat heat exchanger ya. Oke, saya izin untuk share screen ya. Oke, nggak apa-apa ya. Memang jaringan memang ini ya kendala kita sekarang ya. Saya juga suka ini juga ya. Jaringan di sini suka agak ini macet-macetan juga ya. Sedikit saya akan mengupas kemarin ya yang tentang cooling water system ya. Pada intinya proses cooling water itu pendinginan itu ya, itu bermuara ke pabriknya ya. Proses utamanya yaitu alat heat exchanger ya, baik pada cooler, kondenser atau chiller ya, refrigerantasi ya, di mana air itu akan melewati ini ya, proses heat exchanger ya, di mana yang pernah saya jelaskan kemarin itu air itu merupakan ini ya, pendingin ya, pendingin sebagai coolant pada sistem cooling system itu ya. Kemudian kenapa dipilih air itu jumlahnya sangat banyak ya, murah pula ya, mudah dilakukan treatment ya. Kemudian air itu tidak mudah berubah menjadi suatu senyawa baru ya. Ya hanya bisa mengembang dan mengempis saja. Kemudian sistem air pendingin itu terdapat dua jenis ya, resirkulasi dan sekali lewat ya. Jadi sirkulasi itu menggunakan ada sistem open system, cooling system, ada yang tertutup ya, atau resirkulasi cooling system. Jadi seperti ini ya, yang open. Jadi memang terbuka dia ya. Ketika dari heat exchanger dia dilakukan pendinginan ya airnya ya. Kemudian digunakan kembali ya. Nah, mungkin pada saat sirkulasi itu, cycle itu air itu kan terpapar di udara terbuka ya. Kemudian ada kontaminasi, itu akan beberapa masalah nanti akan timbul ya. Nah, itu open resirkulasi ya. Ini saya reminder saja ya, mengingatkan saja kembali ya. Kemudian ada sirkulasi tutup ya. Tertutup ini memang nggak ada kontak dari udara luar ya. Dia menggunakan chiller ya. Jadi air panas itu didinginkan menggunakan chiller ya. Chiller ini bisa menggunakan misalkan amonia ya. Kemudian didinginkan, digunakan kembali untuk melakukan pendinginan ya. Itu sirkulasi tertutup ya. Jadi beda dengan yang sirkulasi terbuka itu, dia kontaknya seperti ini ya. Dia berada di
di ruang terbuka ya. Kemudian one throat ya. Jadi one throat ini maksudnya air pendingin itu digunakan satu kali saja ya. Biasanya digunakan pada pembangkit listrik ya, listrik yang ada di ini biasanya yang di pinggir pantai ya, di laut itu ya, yang menggunakan air laut ya, diumpankan ke cooler ya, kemudian dibuang lagi ke air laut ya, seperti itu saja ya. Tetapi model one throat ini banyak bermasalah ya. Jadi seperti korosi ya, kemudian jadi korosi ini bukan saja karena pH-nya rendah ya, tapi ada faktor-faktor lain ya. Memang korosi itu disebabkan oleh pH rendah, adanya gas-gas larut seperti oksigen, CO2 ya. Tetapi ini yang lebih berbahaya itu ada aktivitas mikroorganisme ya. Jadi akibat ada aktivitas mikroorganisme yang menyebabkan kondisi air itu bisa berubah jadi pH-nya rendah ya, atau juga adanya oksigen terlarut dalam itu karena ada pertumbuhan mikroorganisme ya. Menyebabkan seperti ini ya. Jadi adanya korosi ya. Korosi sehingga ada lokal korosi seperti ini, ada uniform seperti ini ya. Ini dikibatkan karena adanya kontaminasi ini tadi ya. Karena air umpan coolernya kurang baik ya. Nah, ini biasanya itu dilakukan perawatan ya menggunakan polimer ya, ataupun adanya kalau dia adanya oksigen bisa menggunakan oksigen nitrat ya untuk sebagai oksigen scavenger ya. Nah, ini hasil perawatannya seperti ini ya, dia adanya lapisan film ya, lapisan film pada peralatan coolernya ya. Kemudian adanya scaling ya. Scaling ini akibat dari adanya kandungan mineral ya. Seperti ini kalau yang warnanya putih ini seperti ada kandungan kalsium, magnesium ya. Kalau seperti ini adanya deposit besi biasanya seperti ini ya, warnanya seperti merah-merahan seperti ini ya. Nah, ini akibat dari adanya mineral pada saat kontaminasi mungkinannya kontaminasi dari lingkungan sekitarnya, atau juga pengolahan air tadi ya, pengolahan airnya kurang baik ya pada saat di softener atau didemin ya. Jadi, akibat adanya kandungan mineral yang lolos ya. Jadi ini scaling ini sangat berbahaya nanti pada peralatan heat exchanger ya. Jadi seperti ini ya, seperti itu ya. Kemudian ini ya, ini pada yang saya bilang tadi ya, kalau di air laut itu nanti ada kerang-kerang ya, kerang laut itu nempel malah dia, nempel di cup-cup heat exchanger ya. Ini adanya fouling ya, fouling ini diakibatkan karena aktivitas mikroba ya. Jadi kalau pernah main slime ya, seperti itulah ya slime ya, yang lembek ya. Jadi akibat dari mikroorganisme yang tumbuh ya karena sinar matahari ya, itu akan baik dari cooling tower-nya maupun heat exchanger-nya itu akan membentuk lapisan fouling namanya. Jadi fouling, jadi korosi, scaling sama fouling ya, masalah yang sering timbul akibat baik dari sumber airnya ya, airnya yang kurang, sistem air pendinginnya kurang baik, kemudian dari faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan kemungkinan ada debu-debu ya yang terhisap oleh fan ya, fan yang ada pada cooling tower ya. Nah, itu sedikit saya mereview pertemuan kita kemarin ya. Sekarang kita masuk ke cooling tower ya. Jadi cooling water yang sudah oke itu akan diumpankan ke cooling tower ya. Tujuannya untuk melakukan pendinginan ya. Nah ini ya. Ini cooling tower ya. Tower. Jadi ini beberapa jenis cooling tower ya yang sering dijumpai ya. Kalau kalian seandainya seperti ini, kalau di mall-mall mungkin sering dilihat ya cooling tower jenis ini ya, yang kecil ya seperti ini ya. Jadi dia biasanya sebagai pendingin AC deh ya, gitu ya. Ataupun untuk industri kecil ya, misalkan untuk industri makanan ya, itu banyak menggunakan cooling tower jenis ini ya. Karena memang pendinginnya itu skala kecil biasanya. Jadi untuk skala kecil biasanya digunakan untuk menggunakan cooling tower jenis ini ya. Jadi jenis ini jenis yang resirkulasi terbuka ya, tetap ya. Ada juga seperti ini ya. Jadi ini untuk industri besar, misalnya petrokimia ya, itu biasanya menggunakan cooling tower jenis ini ya.
Jadi ID fan-nya di atas ya. Ya ada menggunakan packing atau filler ya di dalamnya. Jadi umpan dimasukkan bagian atas, nanti setelah didinginkan akan ini ya. Dan juga seperti ini ya. Ini yang banyak digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik ya. Nah, seperti ini ya. Ini pendinginannya secara alami ya, natural apa namanya? Cooler ya. Jadi dia memanfaatkan apa namanya? Angin ya. Jadi biasanya tempat terbuka ya. Supaya angin bisa lewat ya melalui apa namanya? Celah-celah cooling tower ini ya. Ya biasanya tinggi ya. Itu apa namanya sengaja tinggi supaya apa namanya proses pendinginannya lebih optimal. Ini karena apa? Karena memang di pembangkit tenaga listrik itu memerlukan pendinginan yang ini ya. Kalau menggunakan cooling tower seperti ini itu akan apa namanya energi yang dibuangkan banyak ya. Jadi dia memanfaatkan angin ya apa secara natural ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi cooling tower itu apa ya? Jadi mungkin sebagian kita sudah tahu ya. Sebenarnya cooling tower itu menara ya, menara yang digunakan apa namanya untuk melakukan pendinginan ya. Jadi air dan udara yang berfungsi itu meningkatkan air dengan kontak langsung ya. Jadi secara itu kontak langsung dengan udara, baik itu nanti melalui apa ada bantuan dengan fan ataupun tanpa fan tadi ya, atau secara alami ya. Jadi udara yang mengakibatkan sebagian kecil air akan menguap ya. Jadi akibat adanya panas ya dari apa namanya heat exchanger ya, panas itu ya. Itu panas yang apa namanya yang diakibatkan itu akan uap ya, ada uap ya. Nah, uap itulah yang harus kita lakukan pendinginan ya. Uap itu kan panas latennya tinggi ya. Apa panas laten kan? Panas laten itu mempunyai entalpi yang tinggi ya. Jadi harus dilakukan apa namanya penghilangan panas itu ya supaya terjadi pendinginan ya. Nah, peralatan yang digunakan bisa juga cooling tower itu didefinisikan sebagai peralatan yang digunakan untuk menurunkan suhu air panas ya dengan cara mengekstraksi panas. Jadi diambil panasnya, saya bilang tadi ya, panasnya diambil ya, kemudian mengisikan panas ke atmosfer ya, dibuang ke atmosfer ya. Jadi panasnya dibuang ke atmosfer, nggak dimanfaatkan lagi ya. Jadi sebenarnya dia apa namanya air panas itu ya nanti melalui beberapa apa namanya distributor ataupun nanti melewati filling atau backup ya. Jadi di situ nanti akan terjadi ekstraksi ya, dia mengekstraksi panas yang apa namanya yang ada pada air panas itu yang berasal dari heat exchanger ya. Nanti akan apa namanya dilepaskan emisinya ke atmosfer ya. Bisa juga didefinisikan bahwa cooling tower itu merupakan suatu sistem refrigerasi pendinginan yang melepaskan kalor ke udara ya. Jadi apa namanya pada prinsipnya cooling tower ini merupakan menara yang berfungsi untuk mendinginkan air ya, mendinginkan air apa namanya menggunakan suatu tower ya. Nah, tower ini apa namanya sesuai dengan kebutuhan dari pabrik ya. Jadi cooling tower ini berada di luar ya, di luar proses yang utama ya. Jadi kalau amonia dia berada di luar proses amonia ya. Jadi cooling ya, cooler itu berada di pabrik amoniaknya ya. Jadi cooler hasil keluaran cooler itu menjadi umpan pada cooling tower ya. Jadi hot waternya, jadi hot water atau umpan pada cooling tower ya. Nah itu definisi dari cooling tower ya. Nah pada saat apa namanya pendinginan ya itu keberhasilan dalam pelaksanaan ataupun operasi itu dua ini dipengaruhi oleh dua ini ya, ring sama approach ini ya. Ring itu perbedaan antara suhu ya, antara suhu masuk dan suhu keluar ya. Jadi perbedaan suhu antara tingkat suhu air masuk dengan menara pendingin dengan tingkat suhu air yang keluar, menara pendingin atau selisih antara suhu panas dan suhu air dingin ya. Jadi itu rings ya. Jadi suhu air dingin keluar sama suhu air dingin masuk ya. Itu perbedaannya itu bukan range ya. Jadi semakin besar range yang ditentukan semakin baik ya. Itu ya. Kemudian approach ini perbedaan antara temperatur air keluar menara pendingin dengan temperatur bola basah udara yang masuk atau selisih antara suhu dingin air dingin dan temperatur bola basah wet ya. Jadi apa namanya approach ini itu
bagaimana perbedaan nanti ya suhu wet bulbnya ya, wet bulb bagaimana temperatur per wet bulbnya terhadap air keluarnya nanti ya. Nah, prinsip kerja cooling tower ini itu yang saya bilang tadi ya. Jadi mengontakkan air dengan udara ya. Mengontakkan air dengan udara. Jadi air ya, ada distributornya di sini ya. Kemudian ada udara ya, air ini ya. Jadi ada nanti akan kita lihat ya jenis-jenis proses pendinginannya ya. Dari arah air atau arah udaranya ya, udara air ini udara ya, bukan air ya. Udara yang masuk ada yang searah ataupun bersilangan nantinya. Kemudian luas permukaan air yang besar itu dibentuk untuk menyemprotkan air lewat nozzle atau memercikan air ke bawah dari suatu bagian ke bagian lainnya. Ya, jadi ketika air masuk ya itu akan ada semacam distributor ya. Jadi water distributor yang akan menyemprotkan atau memercikan air ya. Nah, ini proses distribusi ini sering terjadi kendala ya. Kendala misalkan laju alir dari hot water ini tidak teratur ya. Jadi bisa saja kalau dia tekanan terlalu tinggi dia akan menyebabkan seperti kalau yang dekat dengan dinding towernya dia akan menyebabkan semacam flooding ya, flooding ataupun pada saat dia melewati filler ya atau packing ada di sini dia akan keluar dari menara ya, menimbulkan namanya flooding nantinya ya. Jadi menara pendingin perpindahan kalor langsung dari air ke udara, di mana menara pendingin menggunakan penguapan di mana sebagian air diuapkan ke aliran udara yang bergerak, kemudian dibuangkan atmosfer ya seperti ini ya. Jadi adanya air yang mengalir melalui packing ini ya, filler seperti ini ya. Itu ya ini didistribusikan air didistribusikan ke ini ya, ke ke bagian packing ya, packing atau filler ya, yang berfungsi untuk supaya ada kontak, memperluas kontak antara air dengan udara ya. Jadi udaranya dari mana? Udaranya kan ditarik dari ini ya. Kalau dia menggunakan jenis induced fan ya, atau induced draft yang ditarik dengan menggunakan kipas ya, dia akan arah udaranya itu berasal dari samping kiri, samping kanan ya, yang seperti ini ya. Nah, ini ditarik ya. Tetapi ada juga jenisnya nanti yang dihembus ya, yang dihembus boiler blowernya berada di bawah ya, jadi dihembus ya, dihembus ke atas. Ya. Nah ini saya lanjutkan ya. Jadi terjadi pertukaran panas, perpindahan panas ya antara air dan udara ya. Air dari bak basin ya akan menuju heater ya untuk dipanaskan dan dialirkan ke menara pendingin. Jadi prosesnya itu bolak-balik ya, sirkulasi ya. Jadi jenisnya ini resirkulasi ya, resirkulasi open ya, open resirkulasi ya. Jadi air dari bak atau basin ini namanya basin ya. Basin ini tempat penampungan air yang sudah dilakukan proses pendinginan ya. Jadi itu akan dipompakan, setelah didinginkan lagi dipompakan ke ke cooler atau ke heater ya. Dikatakan heater dia memanaskan ya, tetapi fungsinya awalnya dari cooler ya. Ya jadi kalau diumpankan ke ke pabrik dia akan menjadi ini pendingin dan akan menjadi panas ya. Untuk dipanaskan dan dialirkan ke menara pendingin kembali ya. Jadi airnya air panas jadi ya. Jadi air panas yang keluar tersebut secara langsung melakukan kontak dengan udara ya. Jadi akibat dari tadi ya, ada dorongan dari fan atau blower nantinya ya. Atau juga saya bilang tadi ya, ada yang menggunakan menara yang secara alami ya, akibat dorongan dari udara itu sendiri ya. Nah, kemudian di sini ya, jadi salah satu keberhasilan proses pendinginan itu pada saat ini ya, pada saat pendistribusian air ya. Jadi ini merupakan
apa namanya pipa-pipa ya yang digunakan sebagai pendistribusikan air ya. Ini seperti ini spraynya ya, nozzle-nozzle-nya ya. Itu yang saya bilang tadi ya di sini ya. Jadi kalau apa namanya tekanan di sini atau juga terjadi masalah misalkan buntu akibat dari adanya scaling ya, adanya pooling ataupun korosi ya, itu akan menghambat seperti ini jadi ya. Nah, seperti ini. Karena ada kotoran misalkan ya, kotoran atau juga karena apa namanya kurang tekanan ya, tekanan pada laju alirnya ya, menyebabkan di sini apa namanya miskin ya, jadi miskin air atau kekurangan airnya, distribusi ya, tekanan berkurang ya. Akibatnya apa? Akibatnya ya kalau banyaklah air daripada udara yang tertarik, dia akan tadi ya, dia akan apa namanya menguap ke atas ya. Makanya tadi kalau apa namanya di cooling tower itu suka terjadi hujan lokal di sekitarnya ya. Karena itulah ya salah satu apa namanya penyebabnya itu ya, karena adanya apa namanya sedikit air ya. Sementara apa namanya udara yang lebih besar ya. Udara yang lewat ke apa namanya packing ini itu lebih besar ya. Nah, itu juga akan menyebabkan apa namanya terjadi hujan lokal di sekitar cooling tower ya. Jadi pada prinsipnya itu nanti proses evaporasi ya, evaporasi apa namanya secara sekalian proses coolingnya ya, itu apa namanya tergantung dari kapasitas air pendinginan nanti ya. Jadi kapasitas air umpan yang masuk apa namanya dengan pendinginnya ya, pendinginan itu dengan udara ya yang ditarik menggunakan kipas ataupun secara alami nantinya ya. Nah, itu mempengaruhi apa namanya proses pendinginan. Di samping juga ada filling atau packing yang berada di dalam cooling tower ya. Nah, kemudian fungsi cooling tower ya itu memang sangat dibutuhkan oleh industri ya. Jadi merupakan apa namanya wajib ada ya pada proses di unit apa utilitas ya. Karena kalau tidak ada ini nanti overheat semua nanti peralatan ya, atau juga seperti tadi ya apa namanya menggunakan apa namanya air laut ya tanpa perawatan ya seperti itu ya apa namanya akan menyebabkan peralatan akan lebih cepat aus atau rusak ya. Kemudian dengan ada cooling tower ini itu memproses air yang panas menjadi air dingin ya yang dapat digunakan kembali ya itu seperti itu ya. Jadi apa namanya kita tidak membuang-buang air ya. Jadi karena air yang digunakan sebagai umpan cooling tower itu merupakan air yang diproses terlebih dahulu ya. Jadi sebelumnya kan dia melewati softener atau demin water ya, demin plant ya. Jadi itu kalau kita buang-buang airnya itu akan membuang juga ya, membuang rupiah ya. Karena kita mengolah air itu memerlukan seperti di softener memerlukan resin ya. Resin yang bermuatan positif ya kalau softener ya. Demin dua-duanya malah ada mix pad ya. Yang keduanya dilakukan ya. Nah, itu kita akan apa namanya kalau tidak dirotasi atau diresirkulasi itu akan apa namanya menyebabkan itu tadi ya. Pertama kita membuang panas ya, kemudian apa namanya membuang apa namanya ongkos operasi ya. Kemudian cooling tower juga salah satu alat yang berfungsi mengolah air untuk mengatasi masalah polusi lingkungan ya seperti itu ya. Jadi kalau apa namanya kita buang saja air hasil apa namanya air pendinginan itu kan panas kan. Kalau dibuang ke sewer, ke selokan, apalagi langsung ke badan sungai ya. Tentunya dia apa namanya biota yang berada di pinggir sungai itu akan mati ya, akan mati karena adanya panas yang ada terpapar di lingkungan ya. Nah ini kita lihat anatomi dari cooling tower ya, bagian-bagiannya ya. Yang pertama itu kipas ya. Ini kipas ini ya. Ini jenis apa namanya yang apa namanya industrial fan ya. Di kipas ini ada juga blower ya. Kipasnya itu jadi ada juga menarik udara dingin dan mensirkulasikan udara tersebut ya. Ada juga menghembuskan ya. Menghembuskan udara dari luar ke dalam alat pendingin ya. Jadi dia kipas ini bertujuan untuk mendinginkan apa namanya air ya sebagai media pendinginnya ya udara. Kemudian isian atau packing ya. Jadi di dalam cooling tower itu ada packing ini ya, packing ini
yang digunakan untuk apa? Untuk memperbesar kontak antara air dengan udara ya. Jadi kalau dia tanpa packing ini akan loss ya. Misalkan dari distributor ya, dan distributor ini begitu dispraykan ya tanpa ada filling ini ya atau pengisian ini, packing ini ya, dia akan udaranya akan ini ya susah ya. Jadi antara pertama massa dari air itu besar ya, karena untuk kontak itu paling terjadi tapi tidak besar ya, menyebabkan tidak efisien ya. Makanya dipasang packing ini ya. Jadi untuk memperbesar kontak atau perpindahan panas antara udara dan air ya. Kemudian distributor ya. Distributor air ini itu diharapkan menyebar secara merata ya. Semakin kecil sebarannya, itu semakin besar nanti kontak perpindahan panasnya ya. Jadi seperti ini ya yang saya bilang tadi. Nah ini ya. Kalau terlalu besar ya ke dinding ya. Ke dinding air. Nanti saya lihatkan videonya ya, video bagaimana pendistribusian yang menyebabkan flooding ya, flooding ataupun masalah juga ya, masalah pada nanti kalau dia flooding dia akan keluar dari ini tadi filler ini tadi ya, dari packing ini. Seharusnya dia melalui ini ya. Nah, udara itu akan melalui ini lewat di sini kan. Pertemuan antara udara dan air itu di sini ya. Jadi akibat pertemuan udara dan air itu maka terjadi proses pendinginan ya. Nah, kalau memang ada terjadi uap, ya kita lihat uap. Jadi di awal tadi saya lihatin uap-uapnya di awal itu karena tadi? Karena adanya kelebihan bukan velocity udaranya ya, sehingga uap airnya terikutkan ya, walaupun nanti ada semacam demister pad atau drip eliminator ya. Drip eliminator ini berfungsi untuk kalau misalkan ada uap ya, uap yang lolos dari mengikuti udara tadi ya, dia akan terperangkap sehingga dia akan menjadi butir-butir air lagi ya. Jadi pada prinsipnya dia itu sama seperti proses pendinginan ya. Jadi kalau dia lewat ini dia akan terjadi pendinginan ya, akibatnya uap itu akan terkondensasi ya. Makanya dia disebut drip eliminator ya. Jadi dia akan kalau ada butir-butiran uap seperti ini tadi ya yang akan keluar ya, dia ditangkap ya. Minimal tertangkap seperti ini ya uap-uap ini. Jadi kalau ini uap-uap air ya, uap air yang yang tertarik ke udara ya akibat proses pendinginannya ya, velocity udaranya terlalu besar ya. Kemudian menara ya, menara ini jadi tempat berisi kontak udara dan air ya. Jadi tempat pendingin air, pendingin berlangsung menara dapat berupa menara kosong ataupun isian ya. Tapi rata-rata itu ada isian semua ya. Ini contohnya ya. Ini yang secara alami, ini menggunakan fan ya. Dan ini kemudian seperti ini ya. Nah, kemudian basin ya. Basin itu tempat penampungan air di sini ya, basinnya. Di air ya. Jadi setelah dilakukan pendinginan dia akan ditampung di sini ya. Nanti dipompakan kembali ke ini ya. Nah, ke heat exchanger ya. Nah, disinilah karena seperti ini ya, prosesnya itu terbuka ya, terbuka seperti ini, itu rentan ya terhadap kontaminasi dari luar ya. Jadi sering kotor airnya ya, kemudian tumbuhnya mikroorganisme ya. Nah itu biasanya dilakukan perawatan ya, menambahkan bahan kimia yang menghambat proses terjadinya korosi tadi ya. Cooling ya, scaling ya. Jadi air sistem dari cooling water itu ya memang harus dilakukan analisa terus ya sebelum diumpankan ke ke heater nanti atau ke heat exchanger ya. Kemudian pompa ini ada dua ya biasanya, pompa untuk pendistribusian dari dari heat exchanger ya. Ada juga pompa yang dipompakan kembali dari basin ya, basin ke heat exchanger ya. Jadi sirkulasi terus ya, bersirkulasi ya, sampai kalau dia terjadi penguapan ya. Nah itu tadi ya, kalau dia terjadi penguapan perlu dilakukan make up ya. Jadi penambahan air ya. Jadi make up ini
Semakin banyak make up artinya semakin banyak air yang teruapkan ya. Itu tidak bagus ya. Tidak baik ya. Jadi sebagusnya memang make up itu diatur ya. Diatur kalau tidak terjadi make up jadi nanti akan terjadi masalah ya. Masalah pada proses di exchanger-nya nanti ya. Nah, ini jenis-jenis isian pada cooling tower ya. Jadi pada cooling tower itu ya terdapat isian ya tadi ya. Isian di salah satunya ya, bahan pengisinya jenis percik ya. Jadi kalau di pabrik itu dia seperti kalau yang pernah saya lihat itu terbuat dari ini ya, asbes atau juga dari kayu ya. Kalau sekarang banyak terbuat dari plastik ya. Jadi jenis percikan atau splash fill ini itu ya, itu air jatuh di atas lapisan yang berurutan dari batang pemercik horizontal ya. Secara terus-menerus pecah menjadi tetesan yang lebih kecil. Nah, jadi dari distributor ya, jadi dia akan jatuh ke sini ya, jatuh ke yang pertama ya, kemudian jatuh ke bawah, itu airnya akan pecah ya. Pecah semakin baik nah dia. Semakin butir-butirnya semakin kecil, itu nanti permukaan atau luas permukaan perpindahan kalor dengan udara semakin baik nantinya ya. Jadi tujuannya itu memecah tadi ya, memecah kalau dari distributor kan ada nozzle-nya ya, masing-masing distributor itu ya, yang memecah percikan itu. Tapi kalau dia tanpa filler ini atau tanpa packing ini, itu perpindahan panasnya akan kecil nanti ya. Salah satunya seperti itu ya. Jadi udara akan lewat dari sini ya, dia akan kontak langsung dengan udara ya, sehingga panas yang ada dari air ini akan pindah ke udara ya. Kemudian bahan pengisi jenis film ya. Ini terdiri dari permukaan plastik tipis dengan jarak yang berdekatan ya, di mana di atasnya terdapat semprotan air seperti ini ya. Nah, yang itu tadi ya, yang seperti yang saya itu tadi sebelumnya ya. Jadi ini ada distributornya ya, jadi dinyefraikan seperti ini ya, dispraykan ya. Nah ini masalahnya nanti kalau terjadi penyumbatan di sini ya, misalkan adanya lumut-lumut atau scaling ya, itu akan menghambat ya. Akibatnya apa? Akan terjadi flooding ya. Jadi air itu bukan berbentuk bulir-bulir ya, tetapi dia besar-besar ya. Nah itu besar-besar itu susah dia perpindahan panasnya ya. Jadi permukaannya dapat berbentuk datar, bergelombang, berlekuk, atau pola lainnya. Banyak sudah isian seperti ini ya. Jadi pada bahan pengisian film, air membentuk lapisan tipis pada sisi-sisi lembar pengisi. Jadi dia air itu akan mengalir di sisi-sisi ini membentuk satu lapisan ya. Lapisan tipis namanya. Nah, ini ada juga bahan pengisi sumbat rendah ya. Jadi bahan pengisi sumbat rendah ini itu ukuran fluid yang lebih tinggi ya. Saat ini dikembangkan untuk menangani air yang keruh ya. Jadi ini lebih dikhususkan untuk air-air yang memiliki kekeruhan yang ini ya, diakibatkan dari proses pendinginan itu dia menyebabkan air itu menjadi keruh ya. Atau juga karena kontaminasi dari lingkungan ya, misalnya debu ya, yang menyebabkan air itu akan menjadi keruh ya, karena proses itu tadi ya, itu kelemahan dari proses open tadi. Kalau close enggak ya, tidak akan kontak dengan udara sekitar ya, yang melalui salah satu alat penukar saja atau pendingin saja ya, chiller ya. Nah, kemudian klasifikasi cooling tower ya. Klasifikasi cooling tower ini ada 3 ya. Yang pertama itu menara pendingin basah ya, atau wet cooling tower. Kemudian menara pendingin kering ya, dry cooling tower. Kemudian menara pendingin basah kering ya, wet dry cooling tower ya. Jadi yang ketiga itu perpaduan antara menara dingin basah dan menara kering ya. Jadi yang pertama itu menara pendingin basah ya, atau wet cooling tower ya. Itu mempunyai sistem distribusi air panas yang disemprotkan secara merata ke kisi-kisi yang saya jelaskan tadi ya, yang sebelumnya ya.
Lubang-lubang atau batang-batang secara horizontal pada sisi menara yang disebut isian. Jadi dia melewati dulu isian tadi atau filling atau juga packing tadi ya. Udara masuk dari luar menara melalui kisi-kisi yang terbentuk celah-celah horizontal yang terpancang pada sisi menara ya. Nah, jadi udara masuk dari sisi-sisi ya, dari sisi kanan ataupun sisi kiri ya. Celah ini biasanya mengarah miring ke bawah supaya air tidak keluar ya. Jadi celah-celahnya itu miring ya, miring ke bawah di sini ya. Jadi nanti ditarik oleh ditarik oleh fan tadi ya. Jadi celah-celah yang di pinggir cooling tower itu dia miring-miring, memang miring ya, miring ke atas ya, seperti itu ya. Kemudian celah ini biasanya mengarah miring ke bawah supaya air tidak keluar ya. Ya maksudnya miring seperti ini ya. Lanjutkan ya. Karena ada percampuran antara air dan udara, maka terjadi perpindahan kalor sehingga air menjadi dingin ya. Nah, itu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini contohnya. Jadi yang pertama itu menara pendingin basa aliran angin alami ya. Nah, ini. Jadi natural draft cooling tower ya. Ini ada dua jenis dia ya. Menara pendingin angin alami, aliran lawan arah ya. Jadi didesain seperti ini ya. Seperti ini. Jadi seperti apa? Jadi udara masuk dari celah sini ya, masuk dari celah sini, di mana nanti dia akan kontak dengan air tadi, air panas tadi di sini ya, celah-celah sini ya. Ya. Kemudian ada fill juga di sini ya, ada packingnya juga di sini. Ya. Oke. Nanti juga ada drip eliminatornya ya. Kalau terjadi ada uap air yang masih tetap lolos ya. Nanti akan ke atmosfer langsung ya. Jadi menara pendingin aliran angin alam ini tidak menggunakan kipas ya. Jadi tidak menggunakan kipas ya. Aliran udaranya bergantung semata-mata pada tekanan dorong alami ya. Jadi makanya ditaruh di tempat yang terbuka dia. Biasanya di pinggir pantai ini ya. Pinggir pantai kan banyak ininya ya, anginnya ya. Jadi dia berdasarkan dari tekanan dorong secara alami ya. Jadi kalau kita di rumah ya, kalau kita berdiri di depan pintu ya, nah itu sering ada angin sepoi-sepoi ya, sepoi-sepoi itu ya. Seperti itulah ya. Jadi secara alami dia mengalir ya. Tapi tergantung dari alam juga ya. Kalau nggak ada angin ya tidak terjadi ya. Itu kelemahannya. Tapi dia bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan kondisi lingkungan ya. Pada menara pendingin alam ini tidak ada bagian bergerak ya. Ya tidak ada yang bergerak ya. Artinya memang kalau adanya fan dia bisa ini ya. Ada fan-nya atau blade-nya bergerak ya. Udara mengalir ke atas akibat ada perbedaan massa jenis antara udara atmosfer dengan udara kalor lembab ya. Di dalam menara pendingin bersuhu lebih tinggi daripada udara atmosfer di sekitarnya ya. Nah, itu ya. Jadi karena ada perbedaan massa jenis ini ya, maka akan timbulnya tekanan dorong ya ke atas ya. Jadi karena ada perbedaan massa jenis ya antara udara dengan udara yang lembab pada menara ini ya, menyebabkan adanya tekanan ya, mendorong udara itu ke atas ya. Nah, ini yang model aliran lawan arah ya. Ini lawan arah ya. Ini juga ada menara pendingin aliran angin alam antar ya, atau silang deh ya. Jadi di sini ya airnya masuk dari sini ya, udaranya bukan air, udara masuk dari sini ya. Dia sama tadi seperti itu ya, dia akan melewati packing ya, kemudian airnya ya melalui packing filling ini ya, dia akan lewat ke atas ya, ke atmosfer langsung ya. Nah, dari kedua jenis menara pendingin ini, menara pendingin angin alami atau aliran silang itu kurang baik ya, karena lebih sedikit memberikan tahanan terhadap aliran udara ya dalam menara, sehingga kecepatan udaranya lebih tinggi dan mekanisme perpindahannya akan kurang ya, seperti itu logikanya ya. Jadi karena adanya kurangnya aliran angin ini ya, maka proses pertukaran panasnya itu akan lebih kecil ya. Dan akibatnya
perpindahan panasnya kurang efisien untuk jenis ini ya. Tapi masih tetap digunakan ya karena memang dia tidak tidak menggunakan energi yang lebih besar ya. Nah seperti ini ya. Jadi ya, udara ya masuk ya. Ini ada tempat pertukaran antara pertukaran panasnya ya. Jadi ada packingnya di sini ya. Kemudian ada air masuk ya. Di sini ada distributor ya. Distributor. Kemudian air yang sudah melalui proses pendinginan itu akan ditaruh di basin ini ya. Kemudian yang uap panasnya akan ke atmosfer ya. Nah, seperti ini ya. Jadi apa namanya? Ada semacam asap ya. Ini sebenarnya uap air ya. Nah, kemudian menara pendingin aliran angin mekanik ya. Jadi yang digerakkan oleh apa namanya penggerak ya. Ada dua ya. Jadi menara pendingin mekanik ini itu ada dua jenis ya. Ada yang force drive. Jadi udaranya digerakkan dengan cara ditiup ya. Di force drive ya. Jadi menggunakan blower ya. Blower ditiupkan ya. Bukan ya. Sini ya. Jadi ada blower atau fan ditiupkan. Jadi melewati packing ini ya. Dia akan kontak secara apa namanya counter current ya. Di bagian bawah, dari airnya ke bawah, udaranya ke atas ya. Nah seperti ini ya. Jadi ada ini air ya, air yang berasal dari heat exchanger ya, didistribusikan ya. Kemudian ada juga kalau dia uap air yang masih lolos dari apa namanya filler ini ya, pendinginan ya. Jadi di sini dia akan melalui drip eliminator tadi ya. Jadi drip eliminator ini berfungsi untuk menangkap ya kalau ada kandungan air yang masih lolos ya, lolos ke atmosfer ya. Jadi memang apa namanya tujuannya untuk mengurangi air yang tadi ya, mengurangi air yang keluar ya. Karena apa? Air itu biasanya sudah mengandung bahan kimia treatment ya. Jadi di cooling tower itu seminimal mungkin, sekecil mungkin ya, mengeluarkan air ya. Karena apa tadi? Salah satunya juga itu tadi ya, karena sudah ditreatment ya, melakukan pengolahan air ya, residualnya ya, dia mempertahankan residual chemical bahan kimia yang ada di air pendingin tadi ya. Jadi ini kan sirkulasi kan, sirkulasi ya. Walaupun ada yang ini ya, yang teruapkan, paling make up saja ya, atau penambahan bahan kimianya tidak banyak ya, tidak seperti dari awal lagi ya. Jadi kalau semakin banyak apa namanya airnya yang teruapkan, itu tadi bahan kimia juga teruapkan ya. Buang bahan kimia, buang-buang artinya. Jadi itu tadi ya, diusahakan sekecil mungkin untuk mengeluarkan airnya ya. Nah ini jenis apa namanya ID fan yang dihisap ya di industrial cooling tower ya, digerakkan dengan cara dihisap kipas ya. Jadi ada dua jenis dianya. Proses penghisapannya itu secara close flow ini saya sebelum tadi ya, dimiringkan ke bawah tadi ya. Nah ini ya fillernya dimiringkan ya seperti ini ya. Supaya apa tadi? Supaya airnya tidak keluar ya. Nah kalau terjadi flooding tadi ya, keluar dia ke bawah cenderung ya. Jadi ini ada dua jenis, itu cross flow industrial, ada counter flow industrial ya. Jadi kalau cross flow ini dari samping kiri, samping kanan ya. Jadi dihisap ya, dihisap. Ya. Jadi hot water ya masuk ke bagian ininya ya. Jadi ke fillernya atau packing tadi ya. Ya. Kemudian fan-nya ya itu akan melakukan tarikan ya di penghisapan sehingga ya udara yang di sekitarnya akan melalui ini tadi ya. Ya. Hanya kalau udara kiri kanannya kotor ya,
tadi ya, dia akan terserap di air tadi. Makanya dia akan ini apa namanya menyebabkan apa namanya filler tadi atau packing tadi buntu misalnya. Kalau sudah buntu ya itu akan menyebabkan velocity atau laju alir dari airnya itu akan lambat ya, maka terjadinya flooding nanti akan. Ya. Flooding itu banjir di sekitarnya ya. Nah, kalau sudah flooding ya bermasalah ya. Salah harus dibersihkan ya. Biasanya disemprot ya biasanya. Lakukan penyemprotan pada filler-filler itu ya sampai memang kalau memang tidak bisa dibongkar mulai ya. Nah, itu ya. Jadi makanya perawatan di cooling tower itu wajib ya bahan kimianya. Kalau enggak ya seperti itu ya. Yang tadi yang mikroorganisme ya, yang adanya apa namanya kotoran-kotoran yang diakibatkan aktivitas lingkungan ya bisa juga itu ya. Adanya oksigen yang terlarut dari udara ya. Dari udara itu masuk oksigen misalkan. Dia larut dalam ini ya. Dalam apa airnya. Nah, maka perlu dilakukan tadi ya, penambahan bahan kimia ya. Jadi ada biosat biasanya, ada polimer ya, ataupun apa namanya hidrazin untuk melakukan penangkapan oksigen ya. Di apa namanya dilakukan injeksi apa namanya di sebelum masuk ke heater biasanya ya. Nah itu yang untuk cross flow seperti ini ya. Kalau counter flow ya, nah ini ya sama dari kiri kanan tetapi tadi ya apa namanya airnya itu didistribusikan di sepanjang ini ya. Kalau ini tadi tidak ya. Jadi dibagi dua dia ya. Bagi dua seperti ini. Alat penangkap apa namanya uap air yang lolos tadi itu di kiri kanannya ya. Ditarik ya. Seperti ini ya. Nah, dari sini ya. Yang miring seperti ini ya. Kalau seperti yang ini tidak ada ya. Dia dinding-dindingnya tertutup seperti ini ya, ini. Yang jenis counter flow ini bisa kita lihat ya. Kalau seperti ini artinya cross flow dia ya. Kalau di pusri seperti ini ya, dia cross flow ya. Kalau di pusri yang saya lihat itu cross flow dia ya. Nah, ini kayaknya nggak aktivitas ini ya. Nggak ada uap ininya ya. Biasanya kalau ada ini pasti mesti ada ya, walaupun kecil ya. Nggak ada aktivitas ya. Ini kalau udaranya mengalir secara counter flow ya. Jadi hampir sama ya pada prinsipnya dia menarik apa namanya udara di sekitarnya ya. Nah, kemudian menara pendingin kering ya, dry cooling tower ya. Menara pendingin kering ini atau dry cooling tower itu menara pendingin yang air sirkulasinya dialirkan di dalam tabung-tabung bersirip yang dialirkan udara ya. Jadi beda dengan ini tadi ya. Kalau kering ini ya dia pertama keunggulannya itu tidak memerlukan pembersihan secara berkala ya. Karena memang tidak ada yang basah ya. Tidak ada apa namanya kontaminasi ya karena apa namanya pendinginnya berada di dalam pipa, dalam cup ya. Kemudian tidak memerlukan zat kimia yang aditifnya banyak ya. Karena apa? Ya tadi ya. Karena dia walaupun ada aditif chemicalnya ya yang berasal biasanya ada diumpankan juga ya. Tapi tidak banyak yang keluar ya. Paling blue down paling ya ataupun apa namanya biasanya ada proses di cooler itu ada proses pencucian saja kalau memang apa namanya untuk perawatan ya biasanya. Tetapi itu tidak mengurangi banyak keluar air ya. Yang saya bilang tadi ya kalau menggunakan yang sistem terbuka itu yang sistem basah tadi ya itu air yang menguap itu ya yang membuang bahan-bahan kimia tadi ya air yang terkandung itu dia akan ya, terbuang ke atmosfer ya itu menyebabkan ini ya belum lagi kalau di basinnya itu banyak terjadi endapan ya atau sedimentasi ya. Nah itu dilakukan blue down biasanya blue down ya ada pipa blue down dibuang ke ini juga ya. Jadi kalau yang itu memang banyak tetapi lebih ini ya biasanya sudah banyak ada positif negatif lah setiap peralatan ya sudah banyak pengembangan pada proses cooling tower ini ya.
Nah, seperti ini ya. Jadi menara pendingin ini ya, jenis kering ini itu ada dua jenis ya. Menara pendingin kering langsung ya, direct dry cooling tower ya. Nah, seperti ini ya. Jadi katakanlah ya apa namanya fluida yang akan diinginkan itu berasal dari steam yang ya, yang berasal dari turbin ya, exhaust turbin ya, steam ya, steam headernya. Jadi dia masuk ya, dimasuk jadi ini kan kalau terkondensasi ya, dia akan ini kan dia akan melalui ada fin tubing di sini ya, tubing sini ya. Dia akan menjadi kondensat ya, kondensat ya, yang akan diumpankan lagi sebagai ini ya, ada boiler ya, boiler water, menjadi boiler water ini, boiler feed water ya. Jadi kita akan bahas setelah ini ya, boiler feed water. Bisa diumpankan sebagai ini lagi ya, jadi steam lagi dia. Di boiler menjadi steam lagi. Ya. Jadi seringkali steam itu ya, dibuang ya. Jadi dibuang, ditampung ya, ditampung di steam header namanya ya. Nah ini dia melalui ini ya, tidak ke keluar ya, tetapi dia melalui cup-cup ya, cup sini ya. Cup. Ya, dihembus menggunakan ini tadi ya, post drive ya, tarik ya, dia akan melalui ini ya, pintunya. Ya, terjadi pertukaran panas ya. Nah, pertukaran panas ini akan menyebabkan dia akan menjadi kondensat ya. Nanti kumpul di kondensat header namanya. Ya. Jadi air steam itu kan uap ya, uap dikondensasi, ya. Kondensasi lah katanya ini, ya. Tapi menggunakan udara ini tadi ya, udara. Ya. Dia akan dikumpulkan di ini tadi kondensat header. Ya. Dan menjadi kondensat, dia dikumpulkan ke kondensat receiver ya. Nanti diumpankan kembali ya menjadi apa namanya umpan boiler deh, feed water plant ya. Nah itu pendinginannya ya. Ada juga itu menara pendingin kering tak langsung ya atau indirect dry cooling tower. Nah ini ada menara pendingin kering tak langsung dengan menggunakan kondensat permukaan konvensional. Ya. Jadi seperti ini ya. Steam ya. Steam digunakan untuk penggerak turbin ya. Turbin. Jadi masuk dia. Jadi kalau steam itu nanti kalau masuk dia berubah tekanan ya. Jadi misalkan tekanan dari 30 turun dia karena sudah menggerakkan turbin tadi kan. Menggerakkan sudut-sudut turbin tadi dia akan turun ya. Nah, turun itu ya tidak bisa lagi digunakan untuk ini ya. Penggerak turbin ya. Nah, itulah makanya dikondensasi dulu di kondenser ini tadi. Nah, pendinginannya itu ya dilakukan ini tadi ya. Jadi melalui kondenser ya. Anginnya itu udah apa namanya? Dia menggunakan ini ya, dalam hal ini dalam air ya. Air ya. Air masuk ya. Itu masuk ke kondenser ya. Kondenser. Jadi ini kan panas jadi kan? Panas ya. Masuk ke ini tadi ya. Ke jenis cooling tower ini ya, menara pendingin ini ya, tetapi dia tidak terbuka ya, dia dalam cup-cup ya, dalam cup-cup ini masuk ke cup-cup ini ya, nanti dikumpulkan lagi airnya. Jadi lakukan secara terus sirkulasi, tapi tertutup ini sirkulasinya. Dari sirkulasi tertutup airnya. Jadi pendinginannya menggunakan ini tadi, ya, fan dua ini, fan ya, tetapi dia tidak terbuka, ya. Nah kemudian hasil kondensasi tadi ya, di kondenser dia akan diumpankan lagi kondensat tadi, ya. Air tadi diumpankan ke sini lagi, jadi steam lagi ya, jadi steam lagi, tapi melalui boiler dulu ya. Itu ya. Menara pendingin kering tak langsung menggunakan kondenser bukan konvensional ya. Kemudian menara pendingin kering tak langsung mensirkulasi bahan pendingin dua fase ya. Nah ini malah dia menggunakan chiller ya, atau juga amonia ya sebagai ininya apa namanya pendinginnya ya. Jadi di sini amoniak cair yang hampir jenuh masuk ke kondenser ya. Ini ya. Masuk ke kondenser ya. Permukaan dan diuapkan menjadi uap jenuh ya. Akibat dari ini tadi ya, akibat dari apa namanya?
ketemu kontak dengan steam tadi ya, dikondensasikan ya. Amonia cair ini akan ini ya, jadi uap. Ya. Uap. Ya, nanti didinginkan lagi ya, menggunakan ini ya. Menggunakan fan tadi atau juga ini ya. Kalau jenis seperti ini yang tadi yang natural tadi ya. Natural cooling tower tadi ya. Udara masuk ya. Atau juga menggunakan blower ya, dihembuskan ya ke atas ya. Jadi udara panas ini, udara panas ya. Tapi tidak ada air yang ini ya. Karena tadi steam tertutup ya. Jadi cell and tube ya. Jadi turbin steamnya berada di sel, sedangkan amonia sebagai pendingin itu berada di tube ya. Jadi keluar ini berbentuk vapor ya, karena tadi tekanan panas tadi ya. Jadi steam tadi ya berasal dari turbin exhaust ya. Itu kalau dia jadi kondensat dia akan kembali lagi ke boiler ya. Boiler diumpankan jadi umpan boiler, diuapkan lagi ya untuk menggerakkan turbin lagi dia. Itu ya. Jadi amonia cair yang hampir jenuh masuk ke kondenser permukaan dan diuapkan menjadi uap jenuh, dan uap jenuh tersebut dipompakan lagi ke kondenser ya. Sebenarnya tadi ya. Pendidihan dan kondensasi ini mempunyai koefisien pendingin kalor yang lebih tinggi daripada sisi tabung sehingga menghasilkan pada suhu yang lebih rendah antara uap dan amonia ya. Nah, kemudian menara pendingin basah kering ya. Nah, ini gabungan saja ya. Jadi gabungan antara yang basah sama kering ya. Yang keringnya ini dia menggunakan cup ya. Nah, ya. Yang basah yang seperti ini ya, menggunakan filler tadi ya. Nah, ya. Jadi setelah air masuk, air panas masuk, dia masuk ya, masuk ke cup-cupnya ya. Ya. Kemudian keluar airnya ya. Airnya keluar ya, didistribusikan ke bagian tadi ya, ke menara pendingin selanjutnya ya. Nanti kontak sama air tetap menggunakan fan ya. Di perpaduan antara dua ini ya. Dua ini sehingga apa namanya lebih maksimal. Tapi ini kedua-duanya menggunakan udara ini ya, tidak menggunakan apa namanya pendingin seperti amonia ya, udara juga ya. Ini apa namanya menara pendingin dengan apa namanya sistem basah kering ya, wet dry cooling tower ya. Jadi gabungan antara menara pendingin basah dan menara pendingin kering ya. Mana menara pendingin ini mempunyai dua jalur udara paralel dan dua jalur udara seri ya. Jadi keunggulannya itu udara keluar tidak jenuh sehingga mempunyai keunggulan yang lebih sedikit ya. Jadi kalau di sini langsung ya, itulah sering terjadi ini ya, apa namanya panas laten itu banyak ya, uapnya banyak ya. Tapi kalau dia langsung ditabrakkan ke ini, diumpankan ke bagian cup ini ya, dia akan turun panasnya ya, sehingga udara keluar tidak jenuh sehingga mempunyai keunggulan yang lebih sedikit ya. Kemudian air mengalami pendinginan awal di bagian kering, penyusutan karena penguapan jauh berkurang. Oke ya. Ini selanjutnya nih sebenarnya hitung-hitungan. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya saja atau nanti saya buat rekaman saja ya. Atau pada saat pertemuan selanjutnya itu kalau nggak salah jadwalnya kita ini ya UTS ya, yang tengah semester ya. Nanti saya ini saja lah, saya informasikan apa nanti saya sambil jelaskan nanti di situ langsung mengerjakan UTS-nya ya. Perhitungan itu ya. Nanti saya jelaskan setelah ini ya kinerja menara pendingin ya. Jadi pada prinsipnya kinerja cooling tower itu ya itu kontak air udara ya. Kemudian ada jenis kontaktornya atau jadi fillernya tadi ya. Kemudian pembandingan laju air ya terhadap udara ya. Jadi kalau laju airnya lebih sedikit, udaranya lebih besar, maka tadi ya, terjadilah hujan lokal tadi ya. Banyak udara, banyak air yang terikutkan ya. Kemudian relatif humidity ya, humiditas ya, atau kelembapan ya, persen kelembapannya ya. Jadi banyaknya air ya yang ataupun udara air ya, kandungan air yang masuk ke sistem ya. Kemudian pengaruh temperatur hot water-nya. Jadi hot water yang berasal dari heat exchanger-nya ya. Nah, itu saja ya, saya rasa ya untuk hari ini ya. Nanti yang masalah perhitungan nanti saya akan
saya akan jelaskan di next pertemuan, atau nanti saya berrekam saja biar kalian bisa belajar sendiri. Saya informasikan ya. Oke, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Materi cooling water hari ini ya, cooling water dan cooling tower ya. Cooling tower ya. Semoga bisa kalian pahami ya, bisa kalian lihat nanti ya. Saya mau tanya ya, kalian disuruh buat logsheet juga nggak ya? Logbook ya, logbook. Disuruh buat nggak logbook ya? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah ya? Nggak ada, Pak. Ya? Logbook yang di Spadanya secara online ada nggak ya? Belum pernah. Kalau modul Nusantara ada, Pak. Oh, modul Nusantara. Iya, modul Nusantara ada. Oh, ada ya. Oh iya. Ya, saya tuh kemarin dituntut isi logbook. Saya bingung kok nggak ada tampilan itunya ya. Jadi memang nggak ada kalian ya? Oke, nah ini saya mau melihatkan video ya, video tentang cooling tower ya, bentar ya, sebelum saya tutup ya. Nah ini ya, jenis yang kita bilang tadi ya, yang tertutup tadi ya, yang kering ya. Jadi dia menggunakan fan juga ya. Nah, itu ya. Jadi ini panas ya, air panas masuk ya, masuk ke cup-cupnya ya, cup ya. Di kipas ya, seperti ini ya. Dia masuk ya, dia akan melalui koil-koil ini ya, cup-cup ini ya, dia akan melakukan pendinginan ya, namanya ya. Pendinginan terus ya. Nah, ya. Sehingga namanya gitu ya. Jadi dipasang dinding-dinding ya, dipasang dinding ya. Nah, jadi bisa menahan ya. Jadi udara dari lingkungan tidak tertarik ya, jadi sebenarnya dipasang isolasi ya. Isolasinya sebetulnya. Jadi udara panas yang dari luar tidak tertarik ya. Tujuannya dipasang isolasi kiri kanan ya. Jadi air masuk, air panas ya. Jadi ini ya. Jadi itu disimulasikannya tanpa isolasi ya, tanpa dinding ya. Tanpa dinding dia tetap ya, panasnya tetap masuk 37, keluar 37. Jadi ketika dipasang dinding ya, ada isolasi isoternya, di panas dari luar itu ya, atmosfer itu ya, tidak masuk ya. Nah, water masuk ya. 37 Celcius ya. Jadi
pada saat melalui tubing ini dia terjadi perpindahan panas dari kanan menjadi udara. Itu 37 ya. 35 turun lagi naik 32. Tapi ketika dia keluar ya, dia akan panas kembali ya. Nah, ini. Jadi keluar ini akhirnya keluar ini tetap 37 ya. Jadi tidak melakukan pendinginan dia ya. Nah, ketika dipasang apa namanya isolasi atau ya isolatornya ya, menggunakan selulose ya. Nah, ya. Jadi udara masuk ya, air masuk ya, namanya. Ini pendinginan. Jadi biasanya beda temperatur itu antara yang hot water sama yang sudah dingin itu sekitar 5 ya sampai 10 derajat ya. Tapi 10 derajat itu terlalu ini ya, terlalu besar. Ya. Nah itu contohnya. Satu lagi ya, saya mau lihatkan videonya ya. Sama. Nggak bisa ya. Ada yang satunya, video satunya ini apa namanya? Capek. Oke itu aja saya kira ya untuk pertemuan hari ini ya. Jadi nanti setelah ini ada ini ya, saya akan jelaskan bagaimana menghitung ya, menghitung apa namanya derajat massa panas pada cooling tower ya. Nanti saya akan buatkan ini saja ya, PowerPoint rekaman saja ya. Atau nanti pada saat ini saja, pertemuan pada saat UTS ya. Nanti saya informasikan lah ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira sampai sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan belajar mandiri lagi ya. Baca kembali apa yang sudah saya sampaikan, bisa kalian perdalam lagi ya yang saya sampaikan ya. Terima kasih ya atas partisipasinya hari ini. Saya ucapkan ya. Selamat beraktivitas ya, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Saya tutup ya.